ternyata restorasinya estetik banget teman-teman, karena pakai kereta. Video part 2 lanjutan perjalanan dari kota Solo menuju ke Jakarta naik kereta api Madiun Jaya. Nyobain kereta eksekutif New Generation modifikasi yang cuma ada 2 di Indonesia sampai saat ini. Kira-kira senyaman apa dan apa sih bedanya sama kereta eksekutif lainnya, terutama sama kereta eksekutif New Generation stainless steel buatan PT Inka. Buat teman-teman yang belum nonton video part 1-nya, saya saranin tonton dulu video part 1-nya ya. Biar informasi dan juga cerita keseruan trip naik kereta api Madiun Jaya kelas eksekutif menuju ke Jakarta tersampaikan semuanya. Video part 2 ini dimulai setelah kereta api Madiun Jaya melintas langsung di stasiun Bumiayu, Jawa Tengah. Dari Purwokerto sampai ke Bumiayu tadi jalur keretanya belok-belok dan banyak tanjakan dan juga turunan. Setelah Bumiayu relnya bakal turun sampai ke arah stasiun Krukuk ke Cirebon. Dan kita bakal kebut-kebutan kecepatan maksimal sampai ke Jakarta. Oh ya, mulai 1 Desember 2025, jadwal kereta api Madiun Jaya ini ada perubahan. Jadi buat kalian yang berencana naik kereta api Madiun Jaya bisa cek lagi jadwal berangkat dari stasiun asal dan juga jadwal tiba di stasiun tujuan. Karena ada beberapa kereta jarak jauh yang diubah jadwal perjalanannya, termasuk kereta api Madiun Jaya ini. Kecepatan kereta api Madiun Jaya setelah lepas dari stasiun Krukuk ini udah ngebut banget teman-teman, di 117 sampai 115 km per jam. Dan untuk kekedapan suaranya ini masih lumayan oke ya sebenarnya, nggak begitu berisik banget kalau pintunya nggak kebuka. Jadi masih bisa dibilang agak berbeda dengan kereta ekonomi New Generation versi modifikasi. Kalau itu emang gemlodak banget sih biasanya kalau pas lari 90 atau 100. Tapi ini untuk Madiun Jaya ini masih oke sih. Meskipun memang agak sedikit berisik, tapi masih bisa dibilang setara dengan kereta yang stainless steel ya, yang sebelum New Generation. Ini udah sampai 117 tadi. Pokoknya naik turun 115, 117 terus. Mulai datar treknya ke arah Cirebon, jadi udah kebut-kebutan sampai ke arah Jakarta. AC-nya masih dingin. Suhunya 23 derajat, nyes-nyes gitu sih di tangan. AC sentral ya dari tengah dan lampunya redup, ditambah kacanya juga nggak begitu silau, meskipun tirainya nggak ditutup tuh di luar panas tapi nggak silau, nggak bener-bener yang sampai terang banget di dalam kabin kereta, masih temaram gitu. Jadi kalau mau buat tidur siang enak banget, setelah makan siang balik ke kereta tidur siang teman-teman. Banyak yang tidur, ini teman saya juga tidur. Enak. Oh enak aja, langsung tidur habis makan. Hah? Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Kalau pintunya nggak ketutup berisik, karena sambungannya masih pakai sambungan karet ya, apalagi lewat wesel sama jembatan dan perlintasan. Tapi ini rodanya kayak benjol ya, lebih bunyi dok. Butuh perawatan kayaknya. Dan kalau biasanya perawatan ini diganti sama kereta eksekutif yang stainless steel, bukannya New Generation. Diganti pakai stainless steel biasanya kalau ini di perawatan. Karena cuma 2 biji doang, cuma 2 armadanya, cuma 2, nggak ada yang lain, nggak ada cadangannya. Nah kalau di luar tuh dilihat kayak terik banget, panas teman-teman. Tapi di dalam nih adem gitu, terus nggak silau, kaca filmnya tebal banget kayaknya. Itu kita bisa lihat Gunung Ciremai di kejauhan. Pas lagi cerah-cerahnya kelihatan jelas ya puncak Gunung Ciremai di Jawa Barat, di Cirebon. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Kita
ternyata tertahan sinyal masuk stasiun Cirebon ya teman-teman. Harusnya tuh kalau nggak salah 14.10 baru masuk Cirebon. Ini 14.00 udah mau masuk Cirebon. Awal 10 menit. Buset. Gokil. Dan ini yang saya bilang tadi ya, panas terik di luar, tapi di dalam ini kayak adem gitu, sejuk, nggak silau. Jadi kayak kaca filmnya ini tebal banget, tapi nggak gelap ya untuk kita ngerekam-rekam. Ya ada yang nganting. Kita tiba di stasiun Cirebon awal 8 menit dari jadwal teman-teman. Tadi sebenarnya kalau diterusin nggak ketahan sinyal bisa awal 10 menit lebih sih kayaknya. Gokil. Awal banyak banget dan tadi ada pengumuman berhenti sekitar 10 menitan. Langsung pada turun semua, pada mau ngerokok. Di belakang juga ramai banget, turun di ekonomi. Penumpang yang turun di Cirebon juga banyak ya teman-teman. Yang naik juga lumayan banyak, keisi lagi. Ternyata penumpang parsialnya juga banyak banget. Panas di luar ternyata, tapi di dalam kereta tuh dingin, sejuk gitu loh. Kalau dilihat dari luar gelap banget kan kacanya. Kaca filmnya tebal banget, makanya bisa meredam panas terik matahari di dalam kereta tuh top banget sih. Berangkat lagi tuh 14 lebih 15 ya kalau nggak salah. 14 lebih 15, masih 14 lebih 05. Kita ngetem lama banget nih kayaknya. Gacor masinisnya dari tadi digeber. Depan kita nggak ada kereta soalnya. Ini ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang bakal melintas langsung. Ngebut banget kayaknya di sini. Kenceng banget loh. Gaya Baru Malam Selatan melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan, Cirebon Kejaksan ya. Berhentinya nggak di sini kalau Gaya Baru Malam Selatan di Cirebon Perujakan. Jadi di kota Cirebon ini ada 2 stasiun kereta teman-teman. Stasiun Cirebon Perujakan dan Cirebon Kejaksan ya. Kalau Cirebon Kejaksan cuman Cirebon aja tulisannya. Ini untuk kereta-kereta kelas unggulan kelas atas. Kalau yang Cirebon Perujakan kelas unggul menengah ke bawah, kelas ekonomi kebanyakan. Kita berangkat kembali dari stasiun Cirebon. Masih 14.15. Tadi awalnya banyak banget. Dan penumpang yang turun banyak tadi ternyata teman-teman. Lumayan banyak, tapi keisi lagi sama penumpang yang baru naik dari Cirebon, jadi masih penuh. Tuh kan, adem banget di dalam ini, nggak kerasa panas dan nggak kayak silau gitu ya. Bener-bener gelap. Di luar panas banget tuh. Tuh, panas banget, terik banget. Di dalam ini meskipun kena sinar matahari, tapi dia masih aman sih, nggak sampai yang bener-bener silau banget, panas banget, terik gitu. Kena sinar tuh masih adem. Tuh, matahari di sana. Jadi kita nggak perlu pakai tirai, meskipun di sini ada tirainya ya, yang bisa ditarik roller blade. Tapi nggak perlu pakai ini, udah ada. Tangan saya ini meskipun kena sinar matahari, tapi dia nggak kerasa panas tersengat gitu, adem. Kelebihannya new gen modif kayaknya itu ya. Kalau yang new gen stainless steel tuh kayaknya masih terang banget. Ketika masuk cahaya mataharinya ke dalam kabin tuh masih kerasa hangat, panas gitu. Ini bener-bener adem. AC-nya juga dingin. Dari Cirebon ke Jakarta, kereta api Madiun Jaya ini masih butuh waktu sekitar kurang dari 3 jam. Dan pemberhentian selanjutnya langsung di stasiun Karawang, Jawa Barat. Jadi nggak banyak berhenti-berhenti di lintas Cirebon sampai Jakarta.
Kalau kalian masih lapar, pengen nyemil atau sekedar beli minuman, kalau mager ke kereta restorasi, bisa nunggu prama-praminya keliling bawa troli. Atau bisa juga pesan makanan minumannya lewat aplikasi akses by KAI di menu Rail Food, nanti tinggal bayar aja. Dan kalau pesanan kalian udah siap, bakal dianterin ke nomor kursi tempat duduk kita sama prama-praminya. Untuk tarif kereta api Madiun Jaya dari Madiun atau mungkin Solo atau mungkin Jogja ya ke arah Pasar Senen Jakarta, kelas eksekutifnya itu dia ya harga 530.000. Itu untuk tarif termurah kayaknya teman-teman, dan ada keterangannya kereta New Generation ya untuk kelas eksekutifnya. Dan kalau kita beli kereta api Madiun Jaya dari Madiun, dari Solo atau mungkin naiknya dari Jogja ke Pasar Senen, itu sebenarnya harusnya pakai kereta New Generation modifikasi yang seperti ini ya. Bakal dapat kereta New Generation modifikasi yang seperti ini. Tapi mungkin bisa jadi karena kereta ini cuma 2 armadanya, cuma 2 biji aja. Jadi kalau misalkan eksekutif 1 atau eksekutif 2 ini butuh perawatan, di servis dulu gitu ya, ini kan harusnya dicopot, nggak bisa buat dinas ngangkut penumpang, mungkin seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Nah biasanya dicarikan pengganti kereta lain. Nah tapi kayaknya kemarin-kemarin itu kalau masih ada yang perawatan salah satu itu, dia belang teman-teman, belangnya jadi pakai kereta eksekutif stainless steel yang belum New Generation. Tapi menurut saya ya masih nyaman ya, cuman jadi feels-nya beda aja sih. Karena Madiun Jaya ini terkenal identik dengan eksekutifnya eksekutif New Generation yang modifikasi seperti ini. Tarifnya 530.000. Mau naik dari Madiun, dari Solo, dari Jogja ke Pasar Senen, tarif full tripnya ya. Kalau parsialnya kayaknya lebih murah sih, ada tarif parsialnya. Dan Madiun Jaya ini juga bawa kelas ekonomi kalau teman-teman mau lebih murah perjalanannya, tapi juga cepat dan nyaman. Kita bisa naik kereta api di Madiun Jaya di kelas ekonomi yang pakai kereta premium, tarifnya Rp350.000. Nanti untuk trip kereta Madiun Jaya yang kereta ekonomi ya, kelas ekonomi seperti apa, itu bisa teman-teman tonton videonya di pojok kanan atas. Jadi ada 2 kelas untuk Madiun Jaya, ada ekonomi sama eksekutif. Kalau misalkan mau yang lebih hemat tapi nyaman juga dan lebih dan sama-sama cepat ya perjalanannya, itu bisa naik Madiun Jaya yang kelas ekonomi teman-teman. Nah kan biasanya ada yang pasti protes atau mungkin bikin status, bikin tweet naik kereta eksekutif bayarnya 500.000, 600.000 masih dapat kereta yang lama, belum dapat yang New Generation. Karena emang itu teman-teman bukan lihat dari harganya, bukan lihat dari kodenya, tapi harus tahu nama keretanya ya. Nah kalau mau tahu yang ada keterangannya itu bisa pakai tiket.com sih teman-teman. Itu ada keterangannya, ada yang New Generation, ada yang premium, ada yang apa lagi ya, dia nggak ada keterangannya. Nah yang New Generation yang mana itu kelihatan kalau pakai tiket.com, biar teman-teman nggak salah naik kereta. Ketika bayar mahal takutnya dapat kereta yang nggak kayak gini, nggak yang New Generation ya. Biasanya ada yang saya nemu tuh di tweet di Twitter, di X, atau mungkin di Instagram dan lain-lain, naik kereta-kereta yang udah tarifnya mahal eksekutif tapi nggak dapat New Generation atau ekonomi. Adalah toilet di kereta eksekutif New Generation modifikasi kereta api Madiun Jaya. Di toilet pria ya teman-teman, minimalis, simple, dan kayaknya untuk wastafelnya ini membuat cuci muka lebih enak ya, karena dia kepalanya bisa mepet sama wastafel dan gak kebentur sama ini
partisinya. Kalau di yang SSNG yang New Generation Stainless Steel tuh ininya kan lebih keluar ya, jadi kayak kepala kita mau masuk pun juga susah. Jadi ini lebih enak nih kayaknya nih, karena ada space-nya dan nggak full sampai sini. Jadi ketika kita wudhu, cuci muka itu bisa enak pas di wastafel. Terus untuk foot washer-nya kalau saya lihat, ini kaki kita masuk ini lebih enak juga sih. Nggak sesulit di kereta yang New Generation Stainless Steel sih. Ini ada foot washer untuk cuci kaki untuk wudhu ya. Kerannya ada di sini. Ada 2 keran. Ini untuk foot washer untuk kaki, yang ini untuk tangan, cuci muka dan lain-lain. Ada tisunya, ada partisi untuk naruh dompet sama barang-barang lain, sabun, terus cermin yang gede. Dan kalau di kereta New Generation modifikasi yang ekonomi maupun yang eksekutif buatan Balai Yasa Manggarai selalu dikasih hand dryer, pengering tangan. Untuk yang New Generation Stainless Steel nggak ada ini. Dan untuk toiletnya ini ternyata lebih enak di yang modif ya, untuk cuci muka, untuk wudhu itu lebih enak. Di foot washernya juga kayaknya lebih nyaman, lebih kakinya kita bisa enak, nggak kebentur, nggak susah gitu loh. Kalau yang di New Generation Stainless Steel tuh lebih susah untuk masukin kaki untuk wudhu, terlalu ke dalam dan ininya sempit. Terus untuk klosetnya pakai kloset duduk semua ya, nggak ada kloset jongkok, ada hand grip juga, dan toiletnya selalu wangi, bersih. Bisa digunakan untuk BAB selama perjalanan teman-teman. Di perjalanan kali ini saya dan Mas Ikal duduk di kursi nomor 10 ya teman-teman, 10 AB, kursi yang jajaran. Untuk yang 10A ada di baris kiri, di dekatnya jendela, dan yang sebelah sana di CD ya, yang D yang dekat jendela, yang B ini di bagian gang di tengah, yang sana yang C yang di bagian gang yang di tengah. Kita duduknya agak ke tengah, jadi nggak terlalu di ujung depan atau di ujung belakang. Kayaknya kalau di depan banget deket pintu bordes itu yang single seat apalagi ya, sama yang di belakang, bakal lebih gemelodak ya kayaknya ya, suaranya terlalu bising, peredamnya kurang maksimal sih. Karena di tengah-tengah ini kayaknya lebih smooth dibandingkan di ujung depan sama di ujung belakang, terutama di kursi single seat, apalagi kalau pas kita ngebut. Kalau dilihat di interiornya dia agak campuran antara New Generation sama yang stainless steel ya. Kalau yang ciri khas stainless steel tuh ada ini kayak cermin di atas, di bawahnya rak bagasi, terus rak bagasinya model kayak yang stainless steel generasi pertama, tapi nomor LED ini baru, jadi kayak ngikutin di New Generation. Terus panel sini juga sama kayak kereta stainless steel generasi pertama, kursinya pakai kursi New Generation, dan depan belakangnya juga beda lagi teman-teman. Jadi emang kayak dipadukan antara kereta New Generation sama kereta stainless steel. Cakep sih. Kita ngebut terus dari tadi dan meledak ini. Goyangannya lumayan kerasa. Pakai lokomotif CC203 ya, bukan lokomotif Wong CC206.
pembelian jalur. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang mataharinya di sana ya, sinarnya masuk ke sini. Tapi di sini tuh adem, nggak terik panas banget gitu, dingin gitu loh. Jadi kayak teredam dengan kaca film yang super gelap ini. Cuman kita ngerekam pun juga masih oke-oke ya, nggak gelap-gelap banget. Kalau dari luar nih ke dalam tuh nggak kelihatan, gelap banget. Di tangan saya di sini tuh masih tetap adem. Mau naruh barang, handphone dan lain-lain di sini masih adem. Tapi kalau saya megang kaca, ini anget kacanya. Jadi ya, suka banget saya dengan kereta yang eksekutif New Generation. Modifikasi ya. Ini cakep sih untuk kaca filmnya, dia nggak ganggu tapi juga meredam panas dengan baik. Dibandingkan dengan yang stainless steel New Generation, menurut saya malah lebih oke yang ini ya. Jadi adem. Tadi di Cirebon tuh saya beberapa kali ngerekam di sini tuh di luar panas, tapi di sini masih adem ya di dalam kereta, kabin kereta ini. Tapi pas keluar sampai Cirebon tadi, wah langsung panas banget rasanya, sumuk, panas kering gitu, terik banget. Mataharinya di sana tuh. Jadi ketika kita kena muka kita pun silau, dia kayak nggak silau-silau banget. Sama kayak naik kereta panoramik apa ya. Jadi dia tuh nggak panas itu loh meskipun ada sunroofnya. Hampir mirip dengan kereta panoramik. Mungkin kacanya sama mungkin ya. Jadi kalau panoramik itu ada sunroofnya kan di atas. Kalau orang biasa tanya kan apa nggak panas kalau siang-siang naik panoramik, itu nggak, adem, dingin. Ya mungkin cuman agak silau aja, cuman nggak silau-silau yang terik banget gitu sih. Jam 4 sore kita tiba di stasiun Karawang, Jawa Barat teman-teman. Yang turun banyak banget ya, dari ekonomi terutama, dari belakang itu yang turun banyak banget. Penumpang dari ekonomi, dari eksekutif juga ada turun beberapa orang. Jadi kalau dari Jawa Timur, dari Madiun atau dari Solo, dari Jogja juga bisa ya. Kalau misalkan teman-teman mau naik kereta yang nyaman, cepet, naik Madiun Jaya ini turunnya di Karawang teman-teman. Kita di sini tunggu disusul Raja Jalur Utara kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Meskipun udah ngebut 120 km per jam dan kayaknya dari Cirebon sampai sini tuh kita udah nggak berhenti juga loh. Dan kecepatannya juga sama ya, cuman berhenti di Karawang sebentar, tapi kita disuruh minggir, disusul sama Anggrek. Kita juga nggak berhenti di Jatibarang, nggak berhenti di Aurgelis. Di sana juga rame tuh penumpang apa ya, kereta lokal sepertinya. Cakep banget pas cerah cuacanya. Antek Hongnya kegirangan. Padahal lokopnya ada. Enggak dong. Cahayanya bagus banget. Berhenti lama bisa foto-foto bareng sama Hongeng Rail Sprinter 2030204. Logonya bagus banget. Hah? Itu sebenarnya mau bilang logonya bagus. Kan logomu, Mbak. Panas banget ya. Beda alam. A few moments later. Lah, kita ternyata nggak disusul Anggrek. Diberangkatin lagi. Tidak disusul Argo Anggrek, teman-teman. Harusnya disusul Argo Anggrek di sini. Kita udah masuk jalur belok ya. Harusnya secara normal kita disusul Argo Bromo Anggrek di stasiun Karawang. Pas lagi foto-foto di depan, tiba-tiba ada pengumuman keretanya berangkat, sinyalnya hijau, langsung lari. untung lihat sinyal ya Mas ya. Untung baca itu lihat tuh yang hijau kok jalur 4 ini. Waduh. Udah disemprit lagi. Nggak tahu nih Argo Bromo Anggreknya kemana ya, mungkin terlambat atau apa ya teman-teman. Jadi di luar prediksi kita melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Oke, kalau menurut Mas Ikal gimana Mas? Kereta eksekutif New Generation modifikasi di kereta api Madiun Jaya, kenyamanannya, kekurangannya
Kalau menurut saya kenyamanannya yang paling utama itu kabinnya sejuk. Jadi mungkin tadi udah dijelasin sama Mas Audi juga ya, kalau kacanya itu lebih redup, lebih gelap. Jadi pencahayaan yang masuk itu juga lebih teredam, sehingga pas tadi ya siang-siang di Cirebon itu kan panas banget ya, itu kita nggak kerasa panas, tapi begitu keluar tuh kerasa banget panasnya. Nah itu jadi kenyamanannya dari segi pendinginan kabin itu bagus. Terus yang kedua menurut saya ya karena ini interiornya udah di-upgrade ya, jadi kesannya vibe-nya tuh lebih modern gitu ya, walaupun kalau dibandingkan sama yang new generation stainless steel memang ada beberapa kelemahan, misalkan pintu luarnya kan belum otomatis ya, karena udah satu sistem. Kalau ini kan karena dia bawaan kereta yang lama, jadi masih pakai pintu yang manual kayak gitu. Tapi overall sih udah nyaman banget untuk kelas eksekutif. Bahkan menurut saya dibanding stainless steel generasi pertama ini, menurut saya kabinnya jauh lebih bagus gitu ya. Udah ada peningkatannya, termasuk ada beberapa fitur-fitur yang bawaan new generation yang dimasukkan ke sini. Nah cuman memang ini masukan sih buat KAI ya, jadi diperbanyak lah keretanya, jangan cuman di Madiun Jaya aja, jangan cuma 2 aja, karena teman-teman mungkin tahu ya, ada beberapa kali kalau kereta Madiun Jaya ini keretanya perawatan, itu nanti keretanya diganti sama yang stainless steel. Nah itu jadi agak random gitu kan, jadi memang harusnya diperbanyak. Dan juga kereta-kereta lain yang misalkan mereka emang nggak dapat jatah kereta stainless steel new generation, bisa dapat paling nggak yang seperti inilah, jadi biar fasilitasnya itu kelas eksekutifnya setara di semua kereta seperti itu. Oh ya, sama satu lagi, nggak ada wifi. Nah iya, nggak ada wifi. Jadi Eksekutifnya nggak ada wifi. eksekutifnya nggak ada wifi-nya ya. Padahal kan kalau kita bicara new generation, bahkan di kelas ekonomi aja ada wifi-nya. Ini belum ada gitu. Jadi nanti bisa ditambahin nih, Sama masuk ini ke tadi, KAI. Amres yang colokannya. Colokannya juga ini di kursi kita mati ya, jadi nggak bisa dipakai. Ini harus dibenerin sih. Harusnya standarnya nyala semua. bisa Standarnya dipakai. nyala semua. Tapi kalau nanti diperbaiki, ini jadinya belang. Oh iya ding. Perawatan ya. Perawatan. Meledak nggak mas? Wah, Kak, nah ini saya tuh sebenarnya sebelum naik yang hari ini, kemarin ya, bukan kemarin, tadi pagi saya ke Madiun itu naik yang di eksekutif 1. Kalau yang ini pakai bogi K8, kalau yang di eksekutif 1 pakai bogi K10. Menurut saya yang pakai bogi K10 itu lebih stabil, lebih teredam. Kalau yang sekarang ini kayak masih ada goncangan horizontalnya kanan kiri, itu masih ada. Jadi nggak coba ke sana. nah, nanti kalau teman-teman naik coba aja rasain gitu bedanya. Kerasa. Kita nggak bisa nebak. Itu juga nggak bisa nebak ya. K10 yang mana, K8 yang mana? Iya sih. Dilihat aja nanti di trendmarknya di luar. Jadi kalau teman-teman mau ke Jakarta dari Madiun dan sekitarnya, dari Jogja juga bisa, atau dari stasiun-stasiun yang dilewati, naik Madiun Jaya ini salah satu alternatif yang bagus ya, terutama buat kelas eksekutifnya, karena dia menyediakan layanan yang berbeda, layanan yang unik, karena keretanya cuma ada 2 gitu. Jadi buat teman-teman yang mau gitu ya, berpergian naik kereta, mau traveling gitu ya, misalkan ada bis trip atau mau berwisata, atau daripada galau gitu kan, misalnya nggak dapat promoan anggrek gitu kan, mending naik Madiun Jaya aja gitu. Anggreknya aja nggak jadi nyusul Madiun Jaya. Anggreknya aja nggak jadi nyusul Madiun Jaya, jadi Kita udah beradab di susul, udah ngerekam, tiba-tiba pengumuman. mana ini keretanya, nggak ada. Kalau disuruh berangkat dulu. Iya, jadi ya udah cobain aja kereta Madiun Jaya, karena experience-nya beda sendiri sampai sekarang dari kereta lainnya gitu aja. Karena kalau stainless steel yang lain sama aja. Ya sama aja gitu, kalau ini beda sendiri. Kita kok kayaknya minggir ya teman-teman di Cikarang. Ini kita harusnya melintas langsung nih di Cikarang. Dipinggirin. Apakah disusul anggreknya dipindah ke sini? Kereta apa ya nih? Brawijaya. Oh, Brawi. Wih, baru sampai sini. Berhenti luar biasa di luar jadwal di stasiun Cikarang ya teman-teman. Harusnya kita melintas langsung, tapi ternyata disusul sepertinya. Oh iya, hijau. Ada anggrek melintas langsung sepertinya di sini.
bakal dibablasin sampai Bekasi atau Jatinegara gitu ya. Ternyata di Cikarang disuruh minggir, mempersilakan penguasa jalur King Anggrek, Argo Bromo Anggrek melintas langsung. Kalau normal disusulnya di Kerawang, tapi tadi udah masuk spur belok, udah masuk jalur belok, ternyata disuruh berangkat. Di sini harusnya kita malah nggak berhenti teman-teman. Ini berhenti luar biasa ya di Cikarang, bukan untuk naik turun penumpang kereta api Madiun Jaya. Setelah stasiun Kerawang ini, kereta api Madiun Jaya berhenti lagi secara normal di stasiun Bekasi dan stasiun Jatinegara sebelum tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta. Cuma tadi kita berhenti luar biasa di stasiun Cikarang karena nunggu disusul sama Raja Jalur Utara Argo Bromo Anggrek. Kalau secara normal sih kereta api Madiun Jaya melintas langsung di stasiun Cikarang ya, alias nggak berhenti. Setelah hampir 8 jam perjalanan dari Solo ke Jakarta, duduk di kereta eksekutif New Generation versi modifikasi kereta api Madiun Jaya. Sebelum tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta, saya mau ngasih tahu gimana rasanya naik kereta modifikasi ini. Apakah nyaman atau sama aja kayak kereta lainnya? Dan recommended gak sih buat naik kereta api Madiun Jaya kelas eksekutif ini? Oke, yang pertama kalau dari Madiun ke Jakarta, Solo ke Jakarta, kereta api Madiun Jaya ini bisa dibilang jadi kereta tercepat dengan layanan kelas ekonomi dan eksekutif di rute ini. Dan punya jadwal yang menurut saya juga enak banget. Berangkatnya pagi yang nggak kepagian banget dan tiba di Jakartanya masih sore belum gelap. Dan buat kelas eksekutif kereta api Madiun Jaya ini tarifnya juga lebih murah kalau dibandingin sama kereta-kereta eksekutif New Generation lainnya yang juga lewat di rute yang sama. Kalau dibandingin sama kereta Argo Semeru, tarifnya juga lebih murah kereta api Madiun Jaya, dan untuk durasi perjalanannya ya jelas lebih cepat kereta api Argo Semeru ya. Cuma bedanya nggak banyak. Jadi kalau naik kereta api Madiun Jaya ini juga udah serasa kayak naik kereta kelas eksekutif unggulan Argo kayak gitu. Kedua, buat interior kabin kereta ini udah kelihatan lumayan modern karena dimodif biar kelihatan minimalis ya. Cuma kesannya mirip kayak kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Ada informasi digital tapi juga nggak begitu informatif, nggak ada informasi stasiun saat ini, kecepatan. Jadi cuman ada running text yang tulisannya cuman kereta api Indonesia aja. Buat suhu AC-nya juga dingin, meskipun selama perjalanan di luar kereta cuacanya panas. Dan saya suka sih sama kaca kereta eksekutif modifikasi ini. Kaca filmnya kelihatan tebal banget, tapi tetap bening dan nggak ngerusak pandangan kita kalau kita mau ngelihat pemandangan di luar kereta. Soalnya kadang ada kaca film yang warnanya ungu gelap, pink gitu pokoknya. Jadi ngerusak pemandangan di luar kereta. Di dalam kabin kereta ini juga lebih temaram, cozy ya suasananya. Buat tidur selama perjalanan juga nyaman banget sih. Terus buat fasilitas colokan listrik, ada 2 di dinding kereta di setiap kursi. Cuma masih belum ada colokan universal yang tipe internasional kaki 3. Kalau ini colokannya cuma standar Indonesia yang kaki 2. Dan ada juga charger USB di bawah armrest setiap kursi. Tapi sayang banget ini nggak nyala, jadi nggak bisa dipakai sih. Udah bayar mahal, tapi ada fasilitas yang nggak maksimal tuh kayak gimana gitu. Buat fasilitas WiFi di kereta api Madiun Jaya kelas eksekutif ini juga nggak ada WiFi-nya ya, meskipun kereta New Generation. Terus yang keberapa ini ya? Buat kursinya, ini kelihatan emang ada upgrade dari versi kereta New Generation sebelumnya. Udah ada lekukan di bagian kepala, mungkin tujuannya buat penyangga leher atau tengkuk kepala biar lebih nyaman ya. Tapi menurut saya ini kurang maksimal sih. Jadi kalau kita duduk dan kursinya nggak direbahin atau direbahin dikit aja, oke ini masih enak dan nyaman. Tapi kalau udah direbahin maksimal jadi kayak kurang enak gitu. Ditambah lagi bagian punggung juga kayak datar, nggak ada lekukan yang bikin ergonomis kursinya. Buat legroom tetap sama masih lega, ada footrest buat pijakan kaki dan ada meja lipat kecil di setiap kursi.
Mungkin kalau saran saya sih bisa dikasih fasilitas bantal kecil kayak dulu ya. Dulu kan kelas eksekutif tuh ada bantal kecilnya, seingat saya. Lumayan sih bisa buat nambah kenyamanan penumpang. Sekarang bantal kecilnya udah nggak ada dan kayaknya cuma ada di kereta kelas priority ke atas ya. Terus yang selanjutnya buat peredam kebisingan dan goncangan kereta, ini juga udah cukup oke. Cuma kalau pas lewat wesel, lewat jembatan dan jalur yang emang nggak rata, lebih kerasa goncangan sama kebisingan dari luar kereta. Ya mungkin karena kereta modifikasi dari kereta eksekutif lawas tahun 2000-an. Sambungannya juga masih pakai sambungan karet. Nggak tahu kenapa nggak dimodif sekalian pakai sambungan akordeon yang rapet gitu, biar sekalian kedap suara. Sama pintu keluarnya juga masih manual, belum semi otomatis. Pintu geser otomatisnya cuma ada di bagian pintu kabin kereta. Terus buat toiletnya pakai kloset duduk semua, lebih kelihatan estetik dan penempatan wastafel cerminnya juga menurut saya lebih oke dibandingkan kereta New Generation Stainless Steel. Jadi kalau di kereta yang modif ini, kalau mau cuci muka, terus kepala kita agak deket masuk ke wastafel, itu malah lebih enak. Beda kayak kereta eksekutif New Generation Stainless Steel yang kacanya tuh terlalu keluar, jadi kayak malah nutupin wastafel, kepala kita nggak bisa mendekat ke wastafelnya sih. Sama foot washernya di sini juga lebih gampang penggunaannya, kakinya juga gampang masuk. Dan buat toiletnya juga dipisah antara pria dan wanita ya. Jadi itu tadi poin-poin yang bisa saya rangkum. Semua kereta punya kelebihan masing-masing. Kalau kalian butuh kereta yang cepat, kelas eksekutif, yang tarifnya juga lebih murah dari kereta eksekutif lainnya, jadwal berangkat dan jadwal tibanya juga enak, kereta api Madiun Jaya ini bisa jadi pilihan yang cocok sih. 17:16 menit, kita ketahan udah lama banget nih di sini sebelum masuk Pasar Senen. Udah terlambat sekitar 13 menit dari jadwal ya. Harusnya 17:03 kita udah sampai di Pasar Senen. Nah, ini nungguin apa lagi nih ketahan nih? Pasar Senen masih rame kah? Peronnya? Ada orang bingung mau beli tiket pulang. Udah aja Semoro aja, Semoro. Tujuannya ke Jogja aja kan Jasmoro, Mas. Ntar dulu. Kompartemen. Apartemen. Anggrek kompartemen. Entek, Bro. Mosok anggrek kompartemen tak? Habis. Kita baru jalan lagi ya teman-teman. 17:19. Oh, telatnya udah banyak banget nih. Udah mau maghrib, udah gelap. Ketahan lumayan lama nih di sini tadi. Daerah mana ini ya? Sebelum Pasar Senen yang pasar-pasarnya rame itu. Makin dingin AC-nya. Saat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen. Terlambat sekitar berapa ya? 19 menit atau 20 menit kayaknya teman-teman. Tadi ketahan lumayan lama ya. Di Cirebon awal banyak banget. Setelah Cirebon kita ketahan lumayan banyak. Dan tadi juga tunggu disusul sama Argo Anggrek. Oke teman-teman, alhamdulillah tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen naik kereta eksekutif New Generation yang modifikasi ya. Cuman ada 2 di Indonesia sampai saat ini. Nggak tahu nanti apakah ada lagi atau enggak. Semoga aja ada lagi. Ini ada Taksaka di sini malahan. Sini mas. Jadi itu tadi perjalanan naik kereta api Madiun Jaya eksekutif. Saya sama Mas Ikal sudah sampai Jakarta dan kita pamit. Nantikan video trip selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat dan informatif buat teman-teman yang mau naik kereta api Madiun Jaya dari Madiun, Solo, Jogja atau ke arah barat sampai ke arah Jakarta. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.